Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Eli dalam pembelajaran PLH kelas 4. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, berdoa lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, materi PLH kita kali ini yaitu sekolah yang asri dan hijau. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah menyimak video ini, siswa dapat menciptakan suasana sekolah yang asri dan hijau dengan menyesuaikan kondisi lahan yang ada. Sekolah yang asri dan hijau. Sekolah yang asri dan hijau itu sekolah yang bagaimana sih anak-anak? Hijau itu identik dengan apa ya? Ya betul, identik dengan tumbuhan. Oleh sebab itu, suatu sekolah yang asri dan hijau pasti memiliki tanaman yang berada di sekitar sekolah tersebut. Jadi anak-anak, sekolah yang asri dan hijau itu dengan banyak tanaman sangat nyaman sehingga mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Agar sekolah menjadi asri dan hijau, yang pertama yaitu merawat dan mengatur tanaman di depan kelas. Di depan kelas ada tanaman hias yang digantung di pot-pot dan ada pula tanaman yang diatur rapi dan diletakkan di atas lantai koridor. Hal ini akan menambah semangat siswa untuk belajar. Biasanya anak-anak, tanaman hias yang ditanam di dalam pot di depan kelas adalah tanaman sansevieria. Tanaman sansevieria ini kita kenal dengan nama tanaman lidah mertua. Aglonema kita kenal dengan nama tanaman Sri Rezeki. Ada lagi tanaman hias Euphorbia, tumbuhan yang berbunga. Contohnya lagi bonsai. Bonsai yaitu tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Contohnya lagi tanaman hias yaitu sulur. Sulur ini berasal dari tunas akar yang tumbuh dari tunas adventif di dasar pohon atau semak. Cara mengatur tanaman juga sangat mudah. Misalnya, A. Membedakan antara tanaman yang ditanam di pot besar, tanaman yang ditanam di pot kecil, dan tanaman yang ditanam di pot gantung. B. Diberikan jarak untuk menempatkan tanaman pot kecil. C. Untuk pot gantung ditempelkan di dinding luar kelas dengan cara dipaku agar tertata rapi atau dengan membuat tali pot gantung. Tanaman dalam pot yang ada di depan kelas dapat dirawat dengan cara sebagai berikut. A. Setiap pagi, setiap regu piket menyiram tanaman di depan kelas. Yang B. Daun-daun yang sudah berguguran dibersihkan. Yang C. Tidak merusak tanaman yang ada di dalam pot. Nah, selanjutnya anak-anak, menanam itu tidak hanya di kelas, di depan kelas atau di koridor saja, tapi menanam dan merawat tanaman bisa dilakukan di kebun percobaan. Kebun percobaan itu disebut juga dengan greenhouse.
Jadi, greenhouse atau rumah hijau adalah sebuah kebun sekolah yang berfungsi untuk menyegarkan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang sehat menumbuhkan siswa-siswa yang sehat. Dari siswa yang sehat, lahirlah manusia-manusia berprestasi. Pembuatan kebun percobaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menanam dan merawat tanaman. Nah, anak-anak menanam di kebun percobaan ini atas bimbingan guru dan penyuluh pertanian. Ini adalah salah satu contoh kebun percobaan atau greenhouse. Tanaman yang biasa ditanam di greenhouse adalah 1. Toga, singkatan dari tanaman obat keluarga. Toga merupakan jenis tanaman yang dapat berguna bagi keluarga, baik itu untuk bumbu masakan ataupun sebagai obat penyembuh sakit secara tradisional. Toga yang ada di kebun percobaan misalnya jahe, kunir, daun dewa, mahkota dewa, suruh, dan laos. Yang kedua yaitu tanaman buah. Tanaman buah adalah tanaman yang dapat menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi. Mengonsumsi buah sangat baik untuk kesehatan karena buah banyak mengandung vitamin. Contoh, tanaman buah adalah mangga, jambu air, rambutan, jeruk, sawo, jambu biji, pisang, dan durian. Dan banyak lagi contohnya ya, anak-anak pasti tahu macam-macam buah. Lanjut yang ketiga anak-anak, yaitu tanaman produktif. Tanaman produktif merupakan tanaman yang dapat menghasilkan dan bernilai jual dalam masyarakat. Jadi tanaman produktif itu bisa dijual ya. Contohnya yaitu ketela pohon atau singkong, mengkudu, ketela rambat atau ubi, jagung, dan kacang tanah. Cara menanam dan merawat tanaman yang ada di kebun percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanam tanaman harus di tanah yang subur dan banyak mengandung humus. Yang kedua, setelah ditanam dan tumbuh harus dirawat setiap hari dengan disiram air dan diberi pupuk secara rutin. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bu Eli. Kurang lebihnya Bu Eli minta maaf. Sekarang tugas kalian adalah buka LKS PLH halaman 35. Kalian kerjakan ayo berlatih. Kemudian difoto dan dikirim ke guru PLH kalian. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.